Oke, jadi di video kali ini kita akan mendatangkan salah satu narasumber yang dulunya pernah bekerja di Bikini Bottom. Kalian penasaran apa tidak? Pastinya penasaran kan? Nah, dia merupakan seorang penjaga pantai di Bikini Bottom. Dia kenal juga dengan Larry, salah satu temannya juga. Dan diperkirakan sudah bertahun-tahun bekerja di Bikini Bottom. Dan untuk hari ini kita akan mewawancarai beliau dan akan menanyakan sedikit yang sekiranya agak mengganjal di pikiran kita kan. Ya biasanya kan ada juga di scene SpongeBob itu yang tidak masuk akal, tidak bisa dipikir secara rasional juga kan. Nah, kita langsung sambut orangnya, Bapak siapa namanya, Pak? Pak Rokim. Bapak Rokim. Bapak Rokim, bisa perkenalkan diri Bapak Rokim? Ya, jadi benar. Ini ya, jadi kan saya ini pakai ini kan mengingat dulu waktu jaga pantai. Jadi Benar. Namanya Bapak Rokim. ya Pak Rokim. Tapi ini kok Bapak Akin? Nah, ini tadi lah. Coba. Ini sebenarnya ya. Nama panjang saya itu Akin Rokim. Gitu. Nah, ini gak kelihatan di sini. Akin Rokim. Ya, oke. Nah, berhubung waktu kerja saya dulu sebutkan Akin. Makanya, makanya sebutlah Akin. Sebenarnya Akin Rokim. Awal lagi. Yang salah Indonesia merah putih. Oh, ini asal negara ya? Ya, asal negara ini. Oke. Jadi ini merupakan seragam dulu waktu Bapak bekerja di Bikini Bottom, Iya, betul? betul ini yang bekerja dulu. Pekerjaannya di sana Ini saya nggak ngomong dulu ini tadi. Enggak, saya bertanya. Oh iya, wis. Itu mayoritas dari negara mana saja, Pak? Kan ini seragamnya. Iya. Ada bendera kontinen dari negara mana juga kan disebutkan di sini juga. Nah, di sana rata-rata dari mana, Pak? Kerja di Bikini Bottom. Dari negaranya sana sih. Bikini Bottom sendiri. Di mana? Di Samudra Pasifik. Di Korea Selatan. Di studio di Brook, California. Oh, di sini. Oh, aku mau takut pekerja ya. Tak nunjuk karo. Aku gak ada panggane lah ya apa sih. Tentang Bikini Bottom. Iya, Bikini Bottom. Menurut Anda, Bikini Bottom ada sejak tahun berapa? Sejak SpongeBob berdiri. Tak cari dulu. Bikini Bottom adalah kota di seri anime SpongeBob SquarePants. Kota ini merupakan tempat utama di seri SpongeBob, tetapi pusat kotanya baru muncul di episode Harmony Internet. Ini sebenarnya nggak ada. Apakah Bikini Bottom ada di dunia nyata? Menanggapi penemuan tersebut, Nickelodeon mengklaim bahwa Bikini Bottom terletak di bawah Bikini Atoll, dekat gunung Retriever di Pulau Marshall. Ada terletak di bawah Bikini Atoll, dekat gunung laut. Bikini Atoll. Iya, Retriever di Pulau Marshall. Menurut siapa ini? Nickelodeon mengklaim ya, Nickelodeon. Terus kalau dipikir secara logika ini kan, Iya. SpongeBob sebenarnya makhluk apa itu, Pak? Spawn. Hah? Spawn. Kok punya mata, kok punya hidung? Nah, SpongeBob kan kata-kata dari spawn dan Bob. Bob apa Bob? Nah, Bob ini mungkin dari ini kata-kata dari Bob Marley. Jadi spawnnya Bob Marley. Nah, mungkin waktu itu Bob Marley punya spawn yang ada matanya, ada kakinya, makanya jadikan SpongeBob. Nah, seperti itulah. Ya. Nah, terus lagi Tuan Crab kan Kepiting. Ya. Nah, kalau kepiting di dunia nyata kan jalannya itu miring. Nah, kenapa kalau di kartun SpongeBob itu Tuan Crab jalannya bisa ke depan, bisa ke belakang? Nah, ini perlu diketahui. Kenapa Tuan Crab di kartun SpongeBob kok bisa jalannya maju atau ke belakang? Nah, kan di situ sudah dijelaskan dia adalah tuan. Tuan ini kan segalanya. Bisa ngapain saja. Kan gitu. Makanya dia bisa jalan ke depan atau ke belakang. Makanya ada tuan di depan tadi. Karena cuman Crab doang, saya yakin jalannya pasti akan miring. Berhubung ada Tuan Crab, nah makanya bisa jalannya ke depan atau ke belakang. Ada pertanyaan lagi. Iya, Pak. Tuan Crab
bisa punya anak. Siapa namanya? Anaknya yang Tuan Crab. yang ini yo, Yang ikan paus. kan paus. Ya itu kan. Tuan Crab adalah makhluk laut yang berupa kepiting. Dan anaknya adalah ikan paus. Kemudian istri dari Tuan Crab tidak pernah kelihatan. Nah sebenarnya istrinya Tuan Crab itu siapa kok bisa punya anak ikan paus? Seperti ini. Mungkin saja ini ya. Ini mungkin gini. Kan tadi saya bilang bahwa Tuan Crab kan. Jadi dia punya segalanya. Punya segalanya dan dia bisa apapun saja. Apapun terserah dia kan gitu. Mungkin anak paus ini anak angkat. Anak angkat ini. Jadi Masuk di logika ya. berhubung orang tuanya sudah diambil para nelayan, paus dan para nelayan, ataupun ada yang terdampar, orang bapaknya terdampar dan sebagainya, ibunya terdampar, makanya sebagai tuan yang baik hati kan, apalagi dia punya restoran, punya segalanya, makanya paus ini diambil sebagai anak angkat. Tapi di situ nggak dijelaskan, dan setahu saya juga nggak dijelaskan bahwasanya itu anak kandung kok, cuman anak gitu doang. Oh, iya. Ya makanya menurut saya itu anak angkat dari Tuan Crab. Ya. Terus ada pertanyaan lagi. Apa ini? Bicara soal Tuan Crab yang punya restoran, kemudian menu yang menjadi andalan adalah Krabby Patty. Ya, Nah, Krabby Patty kalau di darat kan merupakan apa ya? burger Kan. itu. Ada dagingnya juga. Nah, daging itu daging apa yang dimakan ikan-ikan itu? Nah, seperti ini. Itu kan Krabby Patty kan. Krabby Patty kan gitu. Crab kan kata-kata dari Tuan Crab tadi kan. Oh ya. Kalau patty, ini kan piti kan itu. Piti yang imut-imut itu loh. Oh, Piti Piti. kayak Hello Kitty kan itu. Itu kan nama lain dari piti kan gitu. Iya. Nah, ini kalau ditanyai daging apa? Setahu saya kan yang makan di situ kan ikan. Ikan kan. Nah, kalau kita mancing, daging apapun kan bisa dimakan sama ikan. Mau yang nggak bisa dimakan manusia pun bisa dimakan manusia, dimakan ikan bisa. Menurut saya itu ya daging segalanya. Jadi kayak hewan-hewan yang sudah mati diolah, jadikan satu, jadikan daging seperti itu. Yang penting daging. Nah, kemudian yang beli daging yang buat diolah menjadi Krabby Patty itu siapa? Nggak pernah dijelaskan juga di SpongeBob itu. Yang beli. Pelayannya kan cuman ada Squidward yang sebagai kasir, terus ada apa? SpongeBob. Sebenarnya tahu nggak yang beli itu siapa? Siapa? Yang beli itu Patrick sebenarnya. Kok bisa? Karena dia kan pengangguran. Ya. Ketika pengangguran dan dia kerja, aku yakin sih dia pasti kerja di Tuan Crab juga sebagai apa? Freelance. Nah, freelance-nya ya sebenarnya Patrick. Nah, itu kenapa belum dibuka? Biar nanti ada episode selanjutnya. Ternyata yang pembeli daging adalah Patrick. Nah, itu kan pasti penasaran. Bicara tentang Patrick gitu kan. Oh iya. Patrick kan pakai pakaiannya cuma pakai celana pendek. Dia nggak pernah pakai pakaian atas. Nah, kemudian yang Squidward dia cuma pakai pakaian atas, cuma nggak pakai pakaian bawah. Nah, itu gimana logikanya? Squidward itu di mana? Nah, seperti gini. Squidward itu kan cumi. Cumi kan Squidward. Berita kan cumi kan gitu. Iya. Setahu saya cumi itu nggak ada alat kelaminnya. Makanya nggak ada. Kok bisa nggak ada alat kelamin? Ya emang nggak ada cumi. Nah, ini sama harus belajar tentang hewan-hewan ini biar tahu. Saya percuma saya jelaskan nanti Anda nggak paham kan. Kalau Patrick kenapa cuma pakai celana pendek? Tadi saya sebutkan kembali. Patrick adalah seorang pengangguran. Jadi dia nggak akan bisa beli pakaian itu. Makanya cuma mampu beli pakaian pendek. Freelance pun paling gajinya berapa dari Tuan Crab gitu. Freelance kan Patrick kan yang ambil daging itu tadi kan. Jadi paling cuma berapa? Oke. Itulah. Terus kemudian masih bicara Patrick. Biasanya kalau dilihatkan rumah Patrick kan batu kan. Batu. Kalau biasanya kalau dilihat dari jarak jauh kan rumah Patrick dibuka, Patricknya ada di bawah. Tapi kalau masuk rumahnya Patrick itu luas. Nah itu dipikir secara logika itu gimana? Jadi gini, karena memang Patrick itu orangnya nggak pengen dilihatkan kepunyaannya kan gitu. Pengen dilihat dari luar itu. Aku ini orang nggak punya karena tadi kerjanya freelance. Takutnya nanti kalau kelihatan kaya, nanti malah dipikir dia punya makhluk-makhluk yang gaib.
untuk membantu dia untuk kaya kayak gitu. Itulah kehebatannya Patrick. Bicara lain dari Patrick, kita beralih ke SpongeBob. Iya, SpongeBob. Pemeran utama ini kan. Dia rumahnya dari nanas. Benar. Nah itu katanya tadi sejak tahun berapa tadi kan udah lama. Nah nanas itu kok bisa bertahan lama di dalam air itu gimana? Kok nggak bisa busuk? Nggak bisa terurai juga? Nah, ini secara perlu. logika itu nggak masuk. Iya benar. Ini perlu diluruskan ini. Jadi gini, jadi sebenarnya kalau Anda teliti, rumahnya SpongeBob itu nggak cuma nanas satu itu aja. Kan kita nggak tahu berapa orang yang membuang nanas ke laut. Nah kita nggak tahu ada berapa servis yang SpongeBob punya untuk rumahnya. Nggak tahu. Servis apa? Servis rumahnya kalau ini udah busuk diganti lagi busuknya kan nggak tahu. Nah kalau emang ada servisnya, kenapa nggak pernah dilihatkan di episodenya SpongeBob? Nah ini tadi itu kan rahasia SpongeBob kayak tadi Patrick Virland tadi. Freelance. Ini nggak bisa dikasih tahu karena tadi kan kita lihat Patrick ya dengan gajinya kan freelance tadi ya, dengan gajinya freelance dia bisa membangun di bawahnya begitu kan, tapi biar dilihat orang dia pengangguran, makanya dilihatkan hanya batu saja. Bapak nggak pengen ada yang tahu, makanya ini kalau memang pengen kelihatan busuk dan nanti biar kelihatan pada masyarakat semua, jangan pernah membuang nanas ke pantai ataupun ke laut. Jadi nanti nanasnya akan busuk gitu. Nah kalau masyarakat tetap buang nanas ke pantai, SpongeBob busuk ganti seperti itu. Nah kenapa kok bisa sempurna wujudnya seperti itu? Kan banyak sekarang yang membuang pantai ke laut, membuang nanas ke pantai. Karena kita nggak tahu SpongeBob punya berapa karyawan untuk jadi tukang buat memberikan kayak membaguskan lagi. Contohnya sekarang hanya buahnya saja, besoknya yang atasnya digabungkanlah sama karyawannya SpongeBob, kulinya SpongeBob tadi. Emang ada berapa kulinya SpongeBob? Cuma itu nggak tahu saya itu. Kalau itu nggak tahu. Belum pernah main ke rumahnya, Bro? Belum. Cuman ini analisis saya ini. UMR di Bikini Bottom. UMR di Bikini Bottom berada di angka 90 sampai 100 dolar untuk golongan rendah dan 120 sampai 130 dolar untuk golongan menengah ke atas. Jika dirupiahkan maka 100 dolar itu sama dengan 1 juta rupiah. Ini UMR. UMR 1 juta rupiah. 1,5 juta. 1,5 juta. Untuk satu episode bisa menghabiskan berapa hari untuk pembuatan satu episode itu, Pak? Tergantung mood-moodan dari SpongeBob, Squid, Patrick. Kalau nggak mood lumayan lama, tapi kalau mood buat video cepet. udah. Listriknya pakai apa? Listrik yang ditanam baterai. Kalau baterai masih bisa mati, Pak. Bawah tanah itu. Listrik bawah tanah ya. Kayaknya si Sandy ini kayaknya kita perlu mendatangkan Sandy ini biar tahu bagaimana dia bisa makelar di bawah tanah. Berarti pusat listrik di mana? Kan ya mungkin itu kabel tadi. Sponsor kan nggak pernah dilihatkan ada PLN atau makanya listrik di bawah tanah tadi, di bawah laut tadi. Nah untuk pusatnya kita tanya Sandy lah sebagai maklarnya. Saya nggak tahu juga itu di situ di mana. Apa bisa didatangkan Sandy, Pak? Kemungkinan sih nggak bisa. Karena kan tergantung mood. Mood mereka kan kita nggak tahu. Oke, mungkin itu aja, Pak. Siap. Mungkin besok kalau ada waktu lagi kita akan sharing-sharing mengenai Bikini Bottom. Iya. Lebih dalam lagi. Siap. Oke, masih banyak yang kita bahas tentang Bikini Bottom. Selain SpongeBob dan Patrick dan Tuan Crab yang sudah kita bahas tadi, mungkin kalau memang ini menarik buat kalian ceritanya, di sini ada pekerja langsung yang dari Bikini Bottom dulu tahun berapa, Pak? Bekerja di Bikini Bottom? Saya lupa tahunnya. Saya sudah pensiun dari sana. Hitungannya udah lama lah bekerja di Bikini Bottom. Jadi udah bisa dijadikan narasumber untuk mendapatkan info tentang Bikini Bottom. Nah, untuk kalian besok yang tertarik mendengarkan cerita Bikini Bottom lagi, kita akan lanjutkan. Dan untuk hari ini kita akhiri dan say goodbye to you.